handover untuk pre-conference. Di sini saya ingin memberitahukan beberapa hal yang harus diketahui oleh teman-teman semua, baik itu Katim maupun perawat pelaksana, bahwa berdasarkan hasil rapat tadi pagi, saya bersama manajemen bahwa untuk pasien-pasien yang akan operasi, sekarang itu diberlakukan tes PCR terlebih dahulu ya. Kalau kemarin kan masih tes antigen, ini karena meningkatnya jumlah kasus COVID, maka pimpinan memutuskan bahwa kita harus memeriksakan tes PCR. Ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga bahwa kita sebagai perawat itu harus memiliki rasa empati yang tinggi ke pasien. Jangan lupa kita punya moto 3S-nya, yaitu senyum, sapa, dan salam. Ya. Jadi jangan lupa nanti ke pasien tuh senyum dulu. Ya, walaupun pasien marah, kita senyum dulu. Biar pasien tuh ngelihatnya yang tadinya mungkin emosi, ngelihat mungkin Bu Utri atau mungkin Pak Ragil ganteng atau Bu Utri yang cantik, sehingga pasiennya tidak akan jadi marah. Kemudian kita senyum, sapa ya, kita sapa Ibu, Bapak ya. Kemudian salam, kita ucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa, karena ini kasus COVID meningkat, pemakaian APD kita juga harus diperhatikan, jangan sampai lengah. Jangan lupa juga untuk mencuci tangan setiap kita melakukan tindakan. Ngerti ya teman-teman semua? Ngerti, Pak. Baik, Ngerti, Pak. untuk hari ini sebagai ketua tim 1 itu Bu BC ya, Bu BC ya. Kemudian tim Pak. 2 nanti Pak Ragil sebagai katimnya. Untuk anggotanya nanti silakan Bu BC dan Pak Ragil untuk membagi tugas-tugasnya apa yang akan diberikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu BC untuk melaporkan pasiennya ada berapa, kemudian perawat pelaksananya nanti akan dibagi berapa untuk melakukan asuhan keperawatan. Silakan Bu BC. Masih di mute, Bu. Bu BC masih di mute suaranya. Halo Bu BC, suaranya masih di mute. Sepertinya terlempar. Oh, ada. Oke, Bu BC, silakan Bu BC. Maaf lagi di jalan. Iya, saya perkenalkan dulu untuk anggota tim saya, yaitu ada Bu Sumiati, ada Mas Bagus, ada Bu Panji, dan Mas Yunik. Nah, untuk di tim A, hari ini tetap pasiennya seperti kemarin, ada 2 orang pasien dengan tingkat ketergantungan mandiri. Untuk jumlah perawat pelaksananya ada 4 orang, jadi saya membagi 2, yaitu untuk pasien Tuan T, inisial T, bertanggung jawab Mbak Mia dan Mas Bagus. Sementara untuk pasien yang kedua yaitu Tuan R, yang bertanggung jawab adalah Bu Panji dan Mas Yunik. Untuk S-barnya sendiri, kita tolong di-share Pak Karu. Iya, sebentar, maaf. Belum dikirim ke saya, Bu, ya? Iya, Pak Karu, titip. Enggak, udah dikirim belum, Bu? Ke grup aja, Bu. Udah. Nanti biar saya di grup. Sebentar, saya lihat. Di grup juga udah ada, Pak. Ya, coba saya lihat dulu ya, Bu, ya. Iya. Saya belum, coba dikirim lagi aja, Bu. Bisa, Bu? Oke. Ini saya manjat lagi. Mohon waktu.
Di grup apa di Japri, Pak? Di Japri boleh, Bu. Siap, sudah. Baik, Bu. Saya coba untuk buka. Ya, Pak Ragil juga nanti tolong dikirim ke saya aja, Pak. Ya, nanti saya buka di sini. Ini ya, Bu ya. Iya, Pak Budi, betul. Ya. Baik, Ibu, silakan, Bu. Ya, izin saya akan membacakan untuk metode SBAR-nya untuk handover pasien pada hari ini. Nama Tuan T, usia 63 tahun, nomor register 184728 dengan diagnosa BPH postur. Kebetulan hari ini hari kelima. Untuk perawat pelaksana, Nurse Sumiati dan Nurse Bagus. Untuk situasinya adalah pasien masuk tanggal 11 Juni 2021 dengan DPJP Dr. Garjito SPU, diagnosa medis BPH post operasi hari kelima. Untuk data subjektifnya, pasien masih mengeluh saat BAK karena saat ini masih terpasang kateter dan spooling serta infus. Ini skala nyerinya masih sama seperti kemarin 4. Nyerinya dirasakan terus-menerus dengan durasi nyeri 5 menit. Terus pasien mengatakan aktivitasnya masih kurang nyaman karena masih terpasang kateter dan irigasi. Sudah terpasang 4 hari sejak pos operasi. Terus kalian mengatakan nafsu makannya sudah bertambah. Kalau kemarin pasiennya cuma bisa makan 1/4 porsi, untuk hari ini sudah menghabiskan setengah porsi makanan porsi, yang Bu. diberikan. Setengah, Pak. Oh. Terus data yang kami dapat untuk hari ini yaitu kalian mengatakan ingin jalan ke kamar mandi. Soalnya sudah 4 hari pasiennya tertidur terus di tempat tidur karena banyak yang terpasang, tapi masih takut begitu. Jadi sudah pengen ke kamar mandi bapaknya. Nah, untuk data objektifnya sendiri, pasien masih meringis tanpa kesakitan, terus masih fokus terhadap dirinya sendiri. Untuk TTV-nya sendiri 135/90, suhunya 36 derajat Celcius, heart rate-nya 100 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, dan saturasi O2-nya 99%. Makanan memang benar dihabiskan setengah porsi, sudah meningkat dari kemarin yang cuma menghabiskan 1/4 porsi. Terus masih terpasang kateter dengan selang irigasi. Kalau kemarin semalam sempat di spooling karena terdapat bekuan darah di ujung kateter. Nah, ini tadi masih ada terlihat ada bekuan darah sedikit di ujung kateter, mungkin belum terlalu lancar atau mungkin pada saat pasiennya bergerak bisa jadi tidak lancar untuk kateternya. Terus tampak sesekali pasiennya kami lihat mencoba untuk bangun memang dari tempat tidur, yaitu tadi karena pengen ke kamar mandi tapi masih takut. Nah, untuk backgroundnya, pasien saat ini masih dirawat untuk hari post op hari ketiga. Masih dirawat dengan kelima Pak. Iya. Iya, masih DPJP-nya itu masih Dr. Garjito, dan terapinya masih mendapatkan infus RL 20 tetes per menit, injeksi ceftriaxone 3 kali 1 gram, ketorolac 3 kali 1 ampul, Adona 1 kali 1 ampul, Vitka 1 kali 1 ampul, dan untuk spoolingnya sendiri ini spooling atau irigasi kateternya kita lihat situasi. Nah, tadi advice-nya dokter tuh bila jernih itu tetesan spoolingnya 40-60 tetes per menit, tapi bila masih merah itu masih kita berikan 60-100 tetes per menit. Dan sewaktu-waktu bisa bila macet spooling kateternya bisa dilakukan spooling.
Terus semalam itu sampai siang tadi masih mengeluh agak nyeri pada saat BAK. Nah, pasiennya dianjurkan untuk teknik nafas dalam melalui hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Untuk responnya sendiri, klien sudah bisa tarik nafas dan kliennya mengatakan lebih enak bila nyerinya datang terus melakukan tarik nafas dalam. Untuk asesmennya, di sini diagnosa yang kemarin ada 3, resiko infeksi, nyeri akut, gangguan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah, untuk hari ini saya mengangkat untuk gangguan mobilisasi fisik karena masih terbatas pergerakan fisiknya dari pasien dan kayaknya memang memerlukan bantuan untuk kita bantu untuk mobilisasinya. Nah, untuk rekomendasinya tetap kita observasi tanda-tanda vitalnya, tetap kita observasi produksi dari spoolingnya untuk menentukan jumlah dari irigasi kateter. Terus dilakukan pembersihan pada ujung kateter yang terdapat gumpalan darah agar bisa mengurangi rasa nyeri pada saat klien BAK. Observasi daerah sibisis pubis masih kita lakukan, menganjurkan untuk breathing exercise dan latihan teknik distraksi, membantu pasien memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan mobilisasi fisik. Terus sajikan makanan dan bantu klien dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, jaga aseptik. Oh, mau turun ya Pak? Ya. Sebentar ya Pak. Ya, baik Ibu. Saya lanjut ya Pak. Ya, silakan Bu Bese. Tetap menjaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, dan untuk jadwal pemberian terapi injeksinya ada di jam 16.00 yaitu pemberian injeksi ceftriaxone dan pemberian injeksi ketorolac di jam 16.00. Nah, untuk penanggung jawab Mbak Mia dan Mas Bagus, saya minta tolong ini benar-benar diobservasi ya, skala nyerinya pasien tetap didampingi dan tetap diobservasi produksi kateternya. Bila perlu dibantu pasiennya untuk mobilisasi ke kamar mandi atau mengajarkan pasien untuk mobilisasi terbatas di tempat tidur, mungkin bisa belajar duduk dulu nggak pusing, baru belajar menggantung kakinya ya di pinggir tempat tidur dengan pengawasan. Setelah itu mungkin kalau misalkan memang mau memungkinkan pasiennya mau ke kamar mandi, itu harus didampingi dengan memperhatikan alat-alat yang terpasang. Selanjutnya untuk pemberian obat diharapkan tepat waktu. Nah, untuk pasien Tuan T ini, apakah Mbak Mia dan Mas Bagus ada yang mau ditanyakan untuk intervensi yang akan dilakukan? Siap, Bu BC, kami hari ini, saya Suster Mia berserta Nurse Bagus akan menjalankan, akan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien atas nama Tuan Tukiban yang sesuai dengan intervensi yang Katim buat. Akan kami kerjakan, nanti akan kami laporkan setelah kami melaksanakan kegiatan tersebut. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mia. Terima kasih juga untuk Mas Bagus, minta tolong bekerja sama ya sama Mbak Mia dalam melakukan intervensi yang sudah kita tentukan tadi. Nah, untuk masuk ke pasien kedua yaitu Tuan dengan inisial R, registernya 208950, usia 56 tahun dengan diagnosa CKR dan vulnus laceratum, ada DM tipe 2-nya juga. Di sini perawat pelaksananya ada Nurse Panji dan Nurse Unik.
Di sini Tuan T masuk perawatan tanggal 11 Juni 2021 dengan DPJP Dr. Yosi SPBS dan Dr. Agus EPPD. Ini masih diagnosanya CKR vulnus stratum dengan DM tipe 2. Nah, untuk diagnosa data subjektifnya masih nyeri, kliennya masih mengeluh nyeri dan pusing, mungkin karena CKR-nya. Terus nyeri masih terasa di bagian lutut dengan skala nyeri 4. Durasinya tiap 5 menit dirasakan nyeri. Nah, terus kalian juga mengatakan lukanya sudah dibersihkan tadi pagi sama yang jaga pagi. Kalian mengatakan masih suka lapar dan masih suka ngemil ya. Pasiennya kebetulan ini DM tipe 2. Nah, terus data objektifnya masih meringis bila merasakan nyeri pada lututnya, masih tampak gelisah. Terus tekanan darahnya 140 per 90, suhunya 36,3 derajat Celcius, heart rate-nya 82 kali per menit, RR 20 kali per menit, SpO2 97%. Nah, ini di sini didapatkan GCS masih bagus ya, masih 15. Nah, terus karena pasiennya dilakukan pemeriksaan GDS dan 2 jam PP di pagi hari ini, tadi pagi kita dapatkan GDS-nya 231 mg per DL, untuk 2 jam PP-nya 298 mg per DL. Masih tinggi ya, masih di atas 200. Terus memang tampak terdapat luka yang di lututnya itu lumayan lebar ya, lebarnya sekitar 2 cm dengan diameter 1 cm, tapi lukanya alhamdulillah terlihat bersih dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Untuk pasiennya sendiri, makannya habis, porsinya makan karena memang mengeluh selalu lapar dan suka mengemil. Itu untuk datanya, data objektifnya. Nah, untuk pasien ini juga mendapatkan terapi dari dokter saraf dan dokter penyakit dalam, yaitu mendapatkan infus RL 20 tetes per menit, injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, Apidra 3 kali 10 international unit, Lantus 1 kali 20 international unit, injeksi ketoprofen, metformin 3 kali 500 mg, dan mendapat amlodipin 1 kali 10 mg. Dilanjutkan dengan cek gula darah dan 2 jam PP per hari. Jadi dilakukan di pagi hari. Nah, untuk diagnosa yang muncul ada nyeri akut dan risiko infeksi. Nah, untuk rekomendasinya observasi TTV, awasi tingkat kesadaran, tetap menganjurkan breathing exercise untuk nyerinya, tetap kita jaga antiseptik dan aseptik setiap melakukan prosedur, jangan lupa. Dan ini memang pembersihan lukanya cuma satu kali sehari, tapi jika perlu bisa sewaktu-waktu, jika lukanya kotor atau minta dibersihkan boleh. Nah, untuk pengawasan dietnya kita harus mengawasi untuk menganjurkan tidak ngemil khususnya di malam hari, atau bisa mengganti cemilannya dengan makanan sehat khusus untuk penderita DM sesuai dengan anjuran dokter. Nah, untuk terapinya injeksi Apidra 10 unit internasional ada di jam 16.00. Terapi untuk DM-nya oral ada metformin 500 gram sama di jam 16.00, dan jangan lupa periksa gula puasanya, gula darah puasa, dan 2 jam PP-nya besok pagi. Nah, untuk Nurse Panji dan Nurse Yunik minta tolong untuk pasien ini diawasi gula darahnya sewaktu-waktu, kalaupun misalkan ada keluhan yang timbul, jadi bisa sewaktu-waktu kita cek gula darahnya ya. Untuk pola dietnya tetap kita diedukasi pasiennya, berikan pengertian bahwa ngemil itu di luar dari program dokter risikonya tinggi akan meningkatkan kadar gula darahnya. Nah, di mana kalau kadar gula
gula darahnya tidak turun, itu bisa mempengaruhi terhadap penyembuhan luka yang ada di lututnya. Karena itu kan juga nyeri, ya. Jadi tetap kita pertahankan aseptik dan antiseptik, apapun yang kita lakukan bisa kita ajarkan juga kepada pasiennya. Jadi jangan sampai pasiennya suka megang-megang luka yang ada di lututnya, nanti bisa jadi infeksi. Mungkin begitu saja untuk Nurse Panji dan Nurse Unik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah siap, Ibu Katim. Ini sudah sesuai. Kita juga udah kolaborasi dengan tim tim yang bagian nutrisinya, Bu. Itu aja. Makasih. Ya, ya, terima kasih Nurse Unik. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai Katim A. Kami kembalikan kepada Bapak Karu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi sebagai Katim A. Berikutnya adalah Aplusan rekomen dari Katim B, yaitu Pak Ragil. Silakan Pak Ragil, saya siapkan dulu untuk sudah terlihat Pak Ragil? Ya, sudah. Baik, silakan Pak Ragil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari tim B atau tim 2. Kebetulan di sini saya bertanggung jawab sebagai tim, dan kemudian anggotanya ada Pak Roy, Bu Utri, Bu Yunita, dan Bu Ade. Di sini ada 3 pasien yang akan kita bahas, akan kita hapuskan. Yang pertama yaitu Nyonya S dengan penanggung jawab pelaksana, perawat pelaksananya Nurse Utri, usia 63 tahun, dengan register 184728, tanggal lahir 12 Juli 1958, tanggal masuk 11 Juni 2021. Dengan DPJP Dr. Garzito, spesialis urologi, diagnosa medis urolitiasis pos ORS hari kedua. Di sini data subjektifnya, klaim mengatakan nyeri saat BAK sudah berkurang, skalanya sudah 2, nyerinya hanya terasa perih sedikit katanya, terus durasinya hanya 2 menit. Kemudian kan masih takut untuk beraktivitas gitu. Untuk objektif mah pasien sudah tampak tenang, tekanan darah juga sudah normal 120/70, suhunya 36 derajat, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, dan saturasi 99. Pasien sudah menghabiskan 1 porsi makanan. Background-nya, izin Pak, sebenarnya saya nggak kelihatan, ini masih foldernya nih. oh iya Bang, belum di-share diklik. lagi kali. Belum diklik Pak Budi. Sebentar. Pak Roy nih, masa langsung Bu Rina yang negor. Komandan Pak Roy, langsung Pak, nggak kelihatan gitu Pak Roy. Apakah sudah terlihat? Kirain loading, Bu. Sudah terlihat kan? Sudah. Sudah Pak. Hilap, Bu. Udah di WA belum dibalas. Maklum operator, jadi megangnya fokusnya di laptop, Pak. Teman-teman lihatin pada ngelihat di layar, saya bingung. Apa ya? Efek belum istirahat, Bu. Ini luar biasa kekompakannya sampai ke sini-sini loh. Bener loh. Bisa aja Bang nih, masa Bu Rina suruh ngeliatin saya aja nanti ya Bu. Aduh. Nggak apa-apa, hiburan. Lanjut Pak Ragil. Silakan Pak Ragil. Lanjut Bu, ya di background ya, sekarang di background pasien saat ini dirawat dengan urolitiasis post op ORS hari kedua. Kayaknya tadi tulisannya belum diganti, tur. Pasien dirawat oleh Dr. Garzito, spesialis urologi, mendapat terapi infus RL 20 tetes, ceftriaxone 3 kali 1 gram, ketorolak 3 kali 1 ampul, Adona 1 kali 1, ini tadi sudah stop, katanya tadi visit tadi pagi.
Fitka 1x1 juga sudah stop karena sudah tidak ada perdarahan di bagian di kateternya, sudah tidak terlihat adanya darah. Terus asesmennya diagnosa keperawatan yang timbul masih gangguan rasa nyaman, nyeri, dan masih ada risiko infeksi ya. Kemudian direkomendasinya tetap observasi tanda-tanda vital, bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar, evaluasi pemasangan kateter, kemudian catat jumlah, warna, dan observasi urin output-nya. Sajikan dan bantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, jaga juga tetap aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, berikan terapi ceftriaxone di jam 21 nanti, dan berikan injeksi ketorolak di jam 21. Ini untuk Bu Utri mungkin hanya monitor aja urin kateternya dan warnanya, jumlahnya, kemudian hanya nyerinya sih sudah berkurang memang gitu. Jadi kemungkinan sih bisa pulang besok ini biasanya dari ketiga nanti. Ya, baik Pak, akan dilaksanakan. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian pasien yang kedua, Tuan F, usia 54 tahun dengan diagnosa debridement remove implant. Di sini saya kasih 2 perawat, 2 nurse karena ini membutuhkan total care sih, karena ini baru hari pertama. Pertama nurse Yunita dan nurse Ade. Situasinya tadi nama Tuan F, kemudian diagnosa DPJP Dr. Ari Zakaria, spesialis ortopedi, dengan rubber dengan Dr. Agus, spesialis penyakit dalam. Diagnosa medis debridement remove implant hari pertama. Data subjektifnya, klien mengeluh nyeri di bagian bekas luka operasi, klien mengatakan merasa sakit ketika pindah posisi dan berjalan. Klien mengatakan bosan di tempat tidur terus. Objektifnya pasien tampak meringis kesakitan, tampak gelisah, pasien tampak fokus pada diri sendiri. Kemudian tekanan darahnya 130/90, suhunya 37,8, nadinya 90 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, saturasi 99%. Terdapat luka operasi di bagian kaki kanan, bagian kruris tepatnya, kruris dekstra. Klien tanpa menghabiskan seluruh makanan. Klien tanpa tirah baring. Background-nya, pasien saat ini dirawat dengan diagnosa debridement implant hari pertama oleh Dr. Ari Zakaria dan Dr. Agus. Terapinya infus RL banding di 5%. 1/3, yaitu 28 tetes per menit, injeksi ceftazidime drip dalam NaCl 100 cc, ini dalam 5 hari nanti. Kemudian injeksi asam tranexamat 3 kali 1 ampul, omeprazol 2 kali 40 mg, neurodex tablet 2 kali 1, laktus kalsium 2 kali 1, natrium diclofenac 3 kali 50 mg, terus GV atau perawatan luka setiap pagi. Kemudian nanti rongsen jangan lupa nanti setelah post-op-nya. Diagnosa yang timbul nyeri, ada kedua risiko infeksi, dan ketiga gangguan mobilitas fisik. Rekomendasinya observasi tanda-tanda vital, kaji kembali skala nyeri klien, bantu kebutuhan dasar klien, jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, bantu mobilitas ringan, berikan terapi ceftazidime jam 16.00, berikan obat analgetik ketorolak. Kemudian obat-obat lain juga dilanjutkan. Dan ini catatan untuk Bu Ade dan Bu Yunita, pasien dengan post-op hari pertama, jangan lupa nanti sesuai instruksi dari dokter, perawatan lukanya tolong tetap dijaga, karena ini pasien memang sudah pernah dioperasi dan ini gagal, bukan gagal sih, bekas lukanya jelek, jadi perlu di remove implant lagi gitu. Jadi pasien juga pasti agak trauma nanti karena dirawat. Makanya lukanya benar-benar harus dirawat. Kemudian nanti jangan lupa di rongsen juga, karena dokter pasti akan lihat besok visit. Gitu. Pasti akan lihat hasilnya. Kemudian tetap kebutuhan dasarnya dipenuhi, karena memang pasien masih bed rest. Ya. Itu aja. Kemudian untuk pasien ketiga, ini perawat pelaksana Bapak Andri Roy.
Situasinya Tuan S, nomor registrasi 184728, tempat tanggal 12 Juli, tanggal masuk 10 Juni. DPJP Dr. Garjito, spesialis urologi dengan diagnosa urolitiasis pro URS. Ini klien sudah dirawat hari keempat kalau nggak salah ini. Klien mengatakan dengan data subjektif, klien mengatakan bagian tengah sudah bagian perut maksudnya ini. Sudah tidak terasa sakit. Klien mengatakan sedikit cemas karena akan dilakukan tindakan operasi. Objektifnya masih tampak tenang, tekanan darah 120/70, suhu 36, nadi 98, RR 22 kali per menit, saturasi 99. Pasien makan biasa, menghabiskan 1 porsi. Pasien saat ini dirawat dengan polikarbonat dengan DD urolitiasis hari keempat. Pasien dirawat oleh Dr. Garjito, mendapatkan terapi rencana operasi URS tanggal 17. Asesmennya untuk diagnosa hanya ansietas, tapi tidak terlalu sih setelah dikaji. Terus rekomendasinya observasi TTV, persiapan operasi, konsul anestesi dan konsul jantung, CO atau CA, tujuan operasinya, siapkan hasil lab dan swab, rongsen torak dan CT scan abdomen. Nah, ini catatan bagi Pak Roy. Sesuai hasil rapat juga tadi, Karu bilang, karena pimpinan kita banyak kecolongan. Itu. Jadi sebelum operasi, pastikan benar-benar persiapan operasinya. Konsul-konsul anestesi jantung, jangan lupa. Kemudian hasil laboratorium juga. Terus yang paling penting juga, karena pandemi sekarang ini swab bukan antigen lagi, ini PCR. Dan pasien sudah di PCR sih kemarin, nanti tinggal dipantau, hasilnya mungkin besok pagi sudah keluar. Karena sebelum operasi harus sudah ada. Terus tujuan operasi dicek lagi, kemudian rongsen toraks, dan CT scan abdomen juga dilampirkan, jangan lupa. Baik, demikian. Ada pertanyaan lagi? Pak Roy, apa yang lain? Nanti untuk intervensinya insya Allah di follow up lagi. Baik, terima kasih. Demikian Pak Karu. Lain-lain menyusul nanti. Baik, terima kasih. Sudah saya dengarkan tadi. Jadi nanti tolong dikerjakan apa yang sudah diperintahkan. Cuma nanti untuk Bu BC ya, Bu BC nanti pada saat dokter visit, tolong ingatkan saya juga, itu untuk pasien Rianto itu kan sudah hari kelima ya. Dia kan makannya banyak tuh. Sudah makan 1 porsi, berarti kan makan minumnya bagus, tapi masih ada injeksi. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi untuk diberikan obat oral, karena sudah 5 hari juga. Kemudian untuk pasien yang Pak Ragil, Bu yang dipegang sama Bu Ade ya, itu kan pasiennya post operasi, memang biasanya itu SAB. Tindakannya anestesinya SAB, jadi memang isuknya biasanya bed rest 24 jam. Jadi harus benar-benar diperhatikan pasien jangan sampai turun dari tempat tidur selama 24 jam. Kemudian penekanan saya yang terakhir, jangan lupa teman-teman untuk pencatatan keperawatannya, dokumentasinya harap diperhatikan. Nanti saya akan coba lihat ya, supaya kita benar-benar apa yang kita lakukan itu kita catat, dan apa yang kita catat itu kita lakukan. Baik, terima kasih. Semoga semua berjalan lancar, semua pasien selamat, kita juga sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih mau dibahas saya? Ayo, Kayaknya Bu. pada bagus ya. Mas, Bu. Masukan, Bu. Wah, tuh Pak Roy aja udah tepuk tangannya udah Luar biasa Pak Roy, Bu. Oke. Ya. Pak Karunya hebat. Pak Karunya Biar bisa hebat. tidur nyenyak nih Bu nih malam ini. Iyalah. Oke, sedikit. Kalau terapi hari ini, terapinya belum selesai, kira-kira masuknya ke situasi atau background? Misalkan pemberian antibiotik, gentamisin misalnya, atau enggak pemberian ceftriaxone, masih berlangsung saat ini, masuk ke situasi atau background? Situasi. Situasi, Bu. Betul ya. Oke, masih situasi ya. Oke. Kalau sudah post berarti misalkan sudah pernah diberikan kemarin
hari ini tidak, berarti masuk ke background ya. Oke ya, Ya, Bu. setuju ya. Setuju, Bu. Stop semua berarti itu background. Jadi kalau terpasang, misalkan info saat ini masih terpasang, berarti background atau situasi? Situasi, Bu. Karena kan masih sedang lagi berlangsung. Oke. Jadi apapun kondisi pasien saat ini harusnya situasi. Jadi kalau ada misalkan intervensi yang masih diberikan, masuknya situasi. Masih diberikan saat ini. Kalau sudah dia pos telah diberikan kemarin ya, bukan saat kita dinas ya, itu masih itu punyanya si background. Setuju ya? Contoh misalkan pasien masuk dengan sebelumnya masuk dengan anemia post transfusi, saat ini tidak masuk ke background, berarti dia post transfusi sebelumnya, itu masih terbawa backgroundnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti perbaiki itu nanti yang beberapa teman-teman backgroundnya masih terapinya masih terbawa sampai sekarang. Jadi dia masukkan ke situasi saja. Kalau yang kemarin yang berarti saat benar, ini, yang kemarin benar ya, Bu, karena pasien kan saat ini terpasang RL 12 tetes per menit. Terus apa terapinya? Terapinya ceftriaxone 3 kali 1 gram, masih apalagi ranitidin misalkan 2 kali 1 ampul, keterolak masih terus situasi. Oke ya. Ya, keterolak mungkin nanti. Ya, betul. Oke, good. Nah, untuk yang asesmennya ini nih, kemarin teman-teman sepakat untuk asesmen itu isinya beberapa literatur, betul, beberapa literatur isinya adalah masalah keperawatan yang seperti teman-teman cantumkan. Setuju ya? Oke. Nah, untuk masuknya itu adalah hasil pengkajian teman-teman berdasarkan keluhan dari situasinya. Situasi saat ini, Bu. Betul. Misalkan pasien sesak, didapatkan asesmennya apa? Oke. Nah, nanti rekomendasinya, tindakannya apa? Terserah teman-teman. Pastinya berdasarkan dari psiki, observasi, terapi itu 2019 di Karolus ya. Dulu sebutnya manajemen bangsal. Sekarang sebutnya manajemen rawat inap ya. Ya. Oke. Nah, ini tugasnya nih. Oke. Nah, ini sistem manajemennya, tugasnya adalah terkait ini. Oke, ini perencanaan. Oke, perencanaan apa yang harus disusun untuk KARU? Ini. Untuk visi misi silakan, masih berlaku nggak sekarang untuk ruangan kita? Oke, kalau ada filosofi silakan, lebih bagus lagi. Tujuan ruangan ini apa? Sama objektivitas yang kejadian sekarangnya sesuai nggak gitu? Yang tampak apa nih gitu ya dari ruangan kita ini. Terus kebijakannya, peraturannya diapain gitu ya. Terus kenaikan leveling karir, jenjang karir itu juga dipikirkan tuh, pelatihannya tuh sampai ke situ-situ, sama nanti prosedurnya terkait apa saja. Prosedurnya itu macam-macam ya, nanti ya termasuk aturan ya. Prosedur itu SPO-nya bisa nanti ya, baik tindakan atau penggunaan alatnya atau apapun, atau apa tuh prosedur terkait peminjaman alat nantinya seperti apa. Nah, itu masuk ke situ. Jadi ini juga sama ada aturan. Nah, itu difikirkan oleh si karunya. Ini baru perencanaan doang nih. Nah, ini semuanya itu dari mana Bu Rina rencananya? Ini salah satu model perencanaan, silakan ya. Salah satunya kalau reaktif itu dari fenomena masalah dulu, baru direncanakan maunya seperti apa. Ada yang tidak. Ya, nah ini dari sini nanti. Ya, jadi harus menganalisis untuk karungnya terkait dengan kelemahan, kekuatan, gitu ya. Terus ke peluangnya juga ada ancamannya. Nah, ini dari mana Bu Rina? Ambil dari kepuasan pasien, terus kuesioner kinerja dari pegawai di sana, perawat di sana, dari sini. Jadi cukup pelik sebenarnya, dan ini
sepertinya saya kurang tahu apakah Karu sudah mulai melakukan ini. Jadi dia masuk ke dalamnya ini, gitu. Jadi tidak ada satu kebijakan, suatu perubahan visi misi kalau ininya jalan. Jadi kita kenal biasanya SWOT ini hanya untuk para untuk rumah sakit ya, pada ruangan juga dilakukan. Oke. Nah, ini unsur perencanaan. Nanti betul 5W1H. Nah, ini. Jadi bisa diukur dong. Ya, ada yang spesifik juga. Ini kriterianya. Jadi teman-teman bekerja itu semuanya itu memang dari Karu sudah memplanningkan ke arah yang baik pastinya. Jadi nggak ada yang namanya nanti apa tuh burnout atau bosan gitu ya. Jadi jelas gitu, nggak selalu melulu jadi PJ shift saja atau melulu saja menjadi PP, nggak arah ke situ. Nah, ini dari kegiatan yang maksudnya tadi mau model perencanaannya yang mana, yang ada masalah dulu baru, atau kita berjaga-jaga dulu gitu loh. Contoh ya misalkan tadi itu ya terkait ini mau mencegah terkait infeksi luka, ya jangan keburu kejadian dulu dia untuk misalnya tadi misalkan di ruangan ini banyaknya pasiennya dengan post op misalkan gitu. Saya akan dulu baru nanti planningnya direncanakan, ya itu bisa saja tadi yang ada 4 model perencanaan tadi itu dibuat berdasarkan karena adanya sesuatu atau sebelum pencegahan. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Oke. Ya, itu di perencanaan, itu baru perencanaan. Pengorganisasiannya yang mana, Bu Rina? Pengorganisasiannya yang mana ya? Jadi oke, kita lihat di perencanaan. Oke. Pengorganisasian. Oke, ini kayaknya. Coba kita lihat ya. Ya, ini pengorganisasiannya. Nih prinsipnya. Pembagian tugasnya jelas. Ya, jadi nggak ada yang namanya nanti dia bebannya lebih berat, dia enggak gitu ya. Ada delegasi, ada pengaturan, koordinasi, manajemen waktu. Satu lagi nanti akan ada di itu adalah manajemen konflik. Menginikan orang ya, pasti akan ada konflik tuh. Nah, ini beberapa yang teman-teman nanti akan saya berikan nih. Tapi izin ini punya pelatihan tuh, ada saya nggak itu KPPKC waktu 2019 sebelum pandemi ini saya ikut pelatihan ini. Jadi boleh teman-teman melakukan melihat ini apa saja yang diatur pada apa yang dikerjakan oleh Karu. Di sini juga akan ada perhitungan tingkat ketergantungan juga masuk di sini. Ya, dimasukkan di sini konflik ya, terkait konflik ini juga ada ya, saya itu kan manajemen konflik juga masuk. Satu lagi untuk menilai tingkat ketergantungan dan menghitung kebutuhan perawatnya berdasarkan rumusnya. Boleh teman-teman ambil sampai ke situ. Dan di sini juga ada di beda ruangan ya, akan beda juga untuk perhitungannya, untuk perhitungan kebutuhan perawatnya gitu, seperti itu. Teman-teman bisa baca. Nah, baiknya memang beberapa referensi sudah teman-teman temukan di web. Udah ketemu belum bukunya? Belum. Ketemu tapi di Gramedia, Bu. Belum dilihat dalamnya, Bu. Baru lihat searching. Ya, oke. Yang penting ada niat dulu, Bu. Betul. Penting niat dulu, benar ya. Betul, boleh. Boleh diinikan, nanti boleh dimodifikasi. Jadi nggak cuma itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah mulai pusingnya berkurang? Apa masih pusing? Kalau pusing tetap, Bu. Masih, Bu. Kurang tidur. Pusing.
Masih ya Bu. Masih ya, Bu. Kalau pusing, oh ini sepertinya bukan karena manajemen manajemen keperawatan kayaknya ya, bukan ya? Oke. Faktor penambah pusing ya, Bu. Oke, ini perencanaan ketenagaan. Kita lihat ya, apa sih yang harus dilakukan di ketenagaan? Izin, ini salah satunya. Nah, jadi kalau ada perawat baru, orientasi. Ya, penugasannya jelas. Nanti ini melakukan apa? Ada pengembangan stafnya. Jadi nggak susah terus katanya. Oke, absensi, turnover, menjaga itu tuh karunya. Jadi nggak bisa bilang, oh ya udahlah biarin aja gitu. Salah loh. Kalau dia udah 3 tahun di ruangan kita, dia kabur nanti 0 lagi. Aduh, itu luar biasa kerjanya. Untuk klasifikasi pasien sama penetapan kebutuhan staf. Tuh, kebutuhannya apa tuh? Perawatnya. Gitu, sampai ke situ. Nah, ini ada nanti contoh-contohnya, ya kan, penugasannya. Nanti Ya, salah satu nanti untuk penugasan bisa, Bu? itu ya. Penugasannya ada modelnya. Mau model penugasannya apa? Bentuk tim kah, modular kah, atau kasus kah, gitu. Ya nanti yang milih itu juga kepala ruangan sesuai ya objektivitas di ruang. Oke, ya. Oke, nanti silakan dibaca. Jadi ada referensi untuk menulis logbooknya, betul ya? Oke, ya. Kalau tidak ada, Pak Roy mau ada yang mau ditanyakan? Udah garuk-garuk aja nih. Ayo Pak Boleh Roy. di-share Bu, itunya buat referensi logbooknya biar semangat. Iya, biar semangat ya, biar nggak pusing ya. Pusingnya nggak menahun ya, nggak jadi kronis ya, akut aja. Oke deh. Banget ya untuk mengerjakan tugasnya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu.